Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyebab kecelakaan kerja dan kerugian akibat kecelakaan kerja. Kelompok 3 ini terdiri dari yang pertama Adnan Rizky Fauzi, yang kedua ada Carmelia Clara Bella, yang ketiga ada Guntur Wijanarko, yang keempat ada Muhammad Haris Misbahuddin, dan yang kelima ada Rizkika Arung Pratama. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak diinginkan serta terjadi dan menyebabkan kerugian pada pekerja, perusahaan, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Penyebab kecelakaan kerja. Teori penyebab terjadinya kecelakaan kerja dikenal dengan teori 3 faktor utama, the three main factor theory. Dalam teori tersebut, suatu kecelakaan kerja disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu faktor manusia, faktor peralatan, dan faktor lingkungan. Manusia. A. Umur. Umur akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan kerja, dan tanggung jawab seseorang. Contoh karyawan muda umumnya memiliki fisik yang kuat, dinamis, dan kreatif, tetapi cepat bosan, kurang bertanggung jawab, cenderung absensi, dan turnover-nya rendah. Akan tetapi kapasitas fisik seperti penglihatan, pendengaran, dan kecepatan reaksi menurun sesudah usia 30 tahun atau lebih. Oleh karena itu mereka perlu lebih berhati-hati. Yang kedua adalah masa kerja. Masa kerja adalah lamanya tenaga kerja bekerja di suatu tempat yang dapat mempengaruhi kinerja baik positif maupun negatif. Nah, positifnya itu adalah semakin lama masa kerjanya, maka semakin berpengalaman dalam melaksanakan tugasnya. Sebaliknya, jika semakin lama masa kerjanya, maka dapat menimbulkan rasa bosan karena melakukan kegiatan yang bersifat monoton secara berulang-ulang. Masa kerja memiliki 3 kategori, yaitu yang pertama, masa kerja baru dengan rentang waktu kurang dari 6 tahun. Yang kedua, masa kerja sedang dengan rentang waktu 6-10 tahun. Yang terakhir adalah masa kerja lama dengan rentang waktu lebih dari 10 tahun. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah laku di dalam masyarakat sehingga dapat memperoleh kemampuan sosial dan individu yang optimal. Bisa dikatakan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka mereka cenderung untuk menghindari potensi bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Yang pertama adalah kebisingan. Bising adalah suara atau bunyi yang tidak diinginkan. Kebisingan pada tenaga kerja ini ternyata bisa mengurangi konsentrasi dan bisa menurunkan daya dengar loh. Oleh karena itu, dibuat peraturan berupa Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep Strip 51-Men-1999 yang mengatur nilai ambang batas. Yang kedua adalah lantai licin. Lantai licin diakibatkan karena tumpahan air, minyak, atau oli yang berpotensi besar terjadinya kecelakaan seperti terpleset. Nah, maka dari itu, lantai dalam tempat kerja harus terbuat dari bahan yang keras, tahan air, dan bahan kimia yang merusak. Penerangan. Untuk melihat benda-benda dengan jelas di tempat kerja, maka dibutuhkan penerangan yang baik pula. Hal ini penting untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi. Penerangan yang baik memungkinkan tenaga kerja melihat objek yang dikerjakan secara jelas, cepat, dan tanpa upaya-upaya yang tidak perlu. Penerangan menjadi penting karena sebagai faktor keselamatan dalam lingkungan fisik pekerja. Faktor penerangan yang berperan pada kecelakaan antara lain kilauan cahaya, pantulan benda mengkilap, dan bayang-bayang gelap. Selain itu, pencahayaan yang kurang memadai atau menyilaukan akan melelahkan mata. Kelelahan mata akan menimbulkan rasa kantuk, dan hal ini berbahaya bila karyawan mengoperasikan mesin-mesin berbahaya, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Dapat disimpulkan penerangan yang cukup dan diatur sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dilakukan secara tidak langsung dapat mengurangi banyaknya kecelakaan. Suhu udara.
Dari suatu penelitian diperoleh hasil bahwa produktivitas kerja manusia akan mencapai tingkat yang paling tinggi pada temperatur sekitar 24 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Dikarenakan pada suhu dingin dapat mengurangi efisiensi produktivitas dengan keluhan kaku dan kurangnya koordinasi otak. Sedangkan suhu panas dapat berakibat menurunkan prestasi kerja pekerja, mengurangi kelincahan, mengurangi daya berpikir, mengganggu kecermatan kerja otak, mengganggu koordinasi syaraf, perasa, dan motoris. Maka tubuh dirasa lebih letih dan kantuk sehingga mengurangi kestabilan serta meningkatkan jumlah angka kesalahan kerja. Faktor peralatan. Yang pertama, kondisi mesin. Dengan mesin dan alat mekanik, produksi serta produktivitas dapat ditingkatkan. Selain itu, beban kerja faktor manusia dikurangi dan pekerjaan dapat lebih berat. Apabila keadaan mesin rusak dan tidak segera diantisipasi, dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Ketersediaan alat pengaman mesin dan alat mekanik sangat penting untuk diperhatikan. Kecilnya angka kecelakaan kerja oleh mesin adalah akibat dari penggunaan pengaman tersebut. Yang kedua, letak mesin. Tata letak dalam menempatkan posisi mesin sangat penting untuk diperhatikan. Semakin jauh letak mesin dengan pekerja, maka potensi bahaya yang menyebabkan kecelakaan akan lebih kecil, sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan yang mungkin terjadi. Klasifikasi kecelakaan kerja. Menurut ILO, kecelakaan kerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, klasifikasi menurut jenis kecelakaan. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenisnya yaitu seperti terjatuh, tertimpa, dan tertumbuk berbagai jenis benda, terkecuali benda jatuh, terjepit oleh benda, gerakan yang melebihi kemampuan, dan yang lainnya. B. Klasifikasi menurut penyebabnya. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut penyebabnya yaitu mesin, alat angkut, alat angkat, peralatan lain, berbagai jenis bahan, zat, radiasi, dan lingkungan kerja. Yang ketiga, klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan. Klasifikasi kecelakaan menurut sifat luka atau kelainan seperti patah tulang, diskolasi, renggang otot, dan lainnya. Klasifikasi menurut letak, kelainan, atau luka di tubuh. Klasifikasi menurut letak, kelainan, atau luka di tubuh seperti bagian kepala, leher, badan, anggota atas, dan anggota bawah. Kerugian akibat kecelakaan kerja. Kerugian akibat kecelakaan kerja biasa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah kerugian biaya langsung atau direct cost, dan yang kedua adalah kerugian biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, yang pertama ini kita akan mempelajari tentang kerugian biaya langsung atau direct cost. Kerugian biaya langsung atau direct cost adalah kerugian yang dapat dihitung secara langsung sejak terjadinya peristiwa kecelakaan sampai dengan tahap rehabilitasi. Nah, berikut adalah contoh-contoh kerugian langsung. Yang pertama, ada biaya pengobatan dan kompensasi. Dalam suatu kecelakaan kerja, pasti akan menimbulkan cedera, baik itu cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai menimbulkan kematian. Jika suatu tenaga kerja mengalami cedera, pasti akan mempengaruhi terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Pasti tugas-tugas itu tidak akan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga akan mempengaruhi produktivitas perusahaan tersebut. Nah, di sini jika terjadi kecelakaan kerja, perusahaan juga akan menanggung biaya pengobatan dan juga memberikan tunjangan kepada tenaga kerja tersebut yang terkena musibah kecelakaan sesuai ketentuan yang berlaku. Kerugian langsung yang kedua yaitu kerusakan sarana produksi. Di setiap kecelakaan kerja, hampir dipastikan adanya kerusakan pada sarana produksi. Nah, kerusakan ini dapat berupa alat-alat produksi terbakar, atau alat-alat produksi meledak, atau bahkan alat-alat produksi pecah. Nah, di sini perusahaan mau tidak mau harus mengganti atau memperbaiki alat-alat produksi tersebut yang rusak. Nah, pada umumnya perusahaan akan mendaftarkan alat-alat produksi tersebut ke pihak asuransi, di mana jika alat-alat produksi tersebut rusak, maka biaya perbaikan akan ditanggung oleh pihak asuransi. Tetapi pada faktanya, ketika alat-alat produksi tersebut rusak, maka tidak hanya kerugian biaya perbaikan saja yang akan ditanggung oleh perusahaan, tetapi
juga kerugian terhentinya produksi, di mana mereka akan kehilangan kesempatan di pasaran untuk mendapatkan konsumen. Nah, setelah mempelajari kerugian langsung, kita akan mempelajari kerugian tidak langsung, di mana kerugian tidak langsung dapat dimengerti sebagai kerugian atau biaya yang belum terhitung ketika peristiwa kecelakaan kerja itu terjadi. Contohnya seperti yang pertama, kerugian jam kerja. Nah, ketika terjadi kecelakaan kerja, maka jam kerja akan diberhentikan sementara waktu. Untuk apa? Untuk mengevakuasi para korban-korban kecelakaan kerja yang cedera dan untuk melakukan perbaikan kepada alat-alat produksi yang rusak serta menyelidiki penyebab kecelakaan kerja tersebut. Nah, di sini perusahaan akan mengalami penurunan produktivitas karena jam kerja diberhentikan sementara waktu. Nah, yang kedua ada kerugian produksi. Kerugian produksi diakibatkan karena kecelakaan kerja. Nah, soalnya apa? Kecelakaan kerja pasti akan menyebabkan kerusakan alat-alat produksi dan cedera pada tenaga kerja. Nah, di sini perusahaan akan memberhentikan produksi untuk sementara waktu, sehingga mereka akan kehilangan peluang di pasar untuk mendapat keuntungan untuk sementara waktu. Kerugian sosial. Kecelakaan dapat menimbulkan dampak sosial baik terhadap keluarga korban yang terkait secara langsung maupun lingkungan sosial sekitarnya. Apabila seorang pekerja mendapat kecelakaan, keluarganya akan turut menderita. Bila korban tidak mampu bekerja atau meninggal, maka keluarga akan kehilangan sumber kehidupan. Citra dan kepercayaan konsumen. Kecelakaan menimbulkan citra negatif bagi perusahaan karena dinilai tidak peduli keselamatan, tidak aman, dan merusak lingkungan. Citra perusahaan sangat penting dan menentukan kemajuan suatu usaha untuk membangun citra atau company image. Organisasi memerlukan perjuangan berat. Citra ini dapat rusak dalam jika bencana atau kecelakaan. Sebagai akibatnya, masyarakat akan meninggalkan bahkan mungkin akan memboikot setiap produknya. Perusahaan yang peduli K3 akan dihargai dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan penanaman modal. Pencegahan dan upaya meminimalisir kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja pada umumnya adalah upaya untuk mencari penyebab dan bukan mencari siapa yang salah dari suatu kecelakaan. Dengan mengetahui dan mengenal penyebab kecelakaan, maka dapat disusun atau rencana pencegahannya. Hal tersebut merupakan program K3 yang pada hakikatnya adalah perumusan dari suatu strategi bagaimana menghilangkan atau mengendalikan potensi bahaya yang sudah diketahui. Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, mengembangkan organisasi K3 yang efektif, mengembangkan komitmen dan kepemimpinan dalam K3 khususnya dalam manajemen tingkat atas. Pembinaan unsur manusia untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga kesadaran K3 meningkat. Pembuatan peraturan perundangan yang wajib diketahui dan diterapkan tentang kondisi kerja pada umumnya. Perencanaan, konstruksi, perawatan, pemeliharaan, pengawasan, pengujian cara kerja peralatan industri, latihan, supervisi medis, P3K, serta pemeriksaan kesehatan untuk para pengusaha atau buruh. Standarisasi yaitu penetapan standar resmi, setengah resmi, atau tidak resmi. Misalkan konstruksi mengenai syarat keselamatan sesuai instruksi peralatan industri dan alat pelindungan diri atau APD. Pengawasan terhadap ketentuan undang-undang yang wajib dipatuhi. Mendaftarkan serta memberikan asuransi oleh pihak perusahaan kepada tenaga kerja.